Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid 17 rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hendaknya senantiasa kita lafalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat barokah yang amat banyak, tak terhingga waktunya, tak terhingga jumlahnya, tak tertimbang kualitasnya. Di antara nikmat yang kita rasakan pada bulan Ramadan ini adalah udara yang sejuk. Sampai-sampai udara yang sejuk itu membawa keberkahan yang berlebih. Bagaimana tidak di saat-saat kita sebagai umat Islam mau berbondong-bondong pergi ke masjid untuk iftar dengan menyediakan sejumlah nasi sekian ratus, diharapkan para jamaah ini untuk pergi ke masjid. Ternyata Allah menurunkan hujan hampir setiap hari. Efek dari hujan yang diturunkan oleh Allah, satu sisi menjadikan sebagian orang untuk akhirnya mengurungkan niat untuk ke masjid, bukan karena malas, tapi karena situasi satu dan yang lain hal, waktu yang begitu mepet, sehingga akhirnya membawa keberkahan bagi orang lain. Apa? Bawa pulang nasi bok dalam jumlah yang banyak, sehingga apapun yang diturunkan oleh Allah, baik itu udara, hujan, panas, dingin, semuanya pasti mengandung nilai kemanfaatan, nilai keberkahan bagi kita semua. Wallahu a'lam, apakah hujan ini nanti akan berlangsung sampai Ramadan berakhir? Andai kata iya, ya kita syukuri. Andai kata tidak, ya tidak perlu kita getuni. Dan itulah ciri orang yang senang menunaikan ibadah sholat. Kalau hujan tidak minta terang, kalau terang tidak minta hujan, pokoknya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita sebagai hambanya menerima dengan sebaik-baiknya. Itu tadi adalah sebagian nikmat yang diberikan oleh Allah. Di samping nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat kuat. Betapa ada yang sehat tapi tidak kuat fisiknya, tidak kuat mentalnya.
ada yang merasa kuat dan sehat tapi tidak sempat dan lain sebagainya. Makanya kemudian Allah mengingatkan dalam banyak ayatnya di mana Allah bersumpah wal asri demi waktu asar, wadzuha demi waktu duha, wal laili demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang, dan waktu-waktu yang lain. Ini mengartikan bahwa persoalan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar mesti harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Bapak Ibu rahimakumullah, persoalan ibadah puasa Ramadan bagi kita orang yang sudah dewasa, bahkan melebihi dewasa alias tua, itu kiranya tidak sebatas hanya melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam ibadah puasa, tidak sebatas hanya tidak makan, tidak minum, tidak jima, tetapi tentu saja puasa yang kita lakukan ini hendaknya lebih dari itu, mengandung unsur filosofis yang mendalam yang mesti harus diungkap dan juga dilaksanakan. Apa sebenarnya aspek mendasar yang perlu dipahami di dalam menunaikan ibadah puasa? Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah memenuhi harapan, memenuhi satu rambu-rambu keinginan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keinginan itu sebenarnya merupakan satu dambaan bagi Allah. Kenapa? Karena Allah akan memberikan satu balasan bagi orang yang melaksanakan amal ibadah tersebut. Kalau kemudian konsep ini dikaitkan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, di situ Allah menyatakan dalam firman-Nya di akhir ayatnya dari awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dambaan harapan disyariatkannya ibadah puasa Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Orang yang bertakwa tentu saja adalah orang yang beriman, orang yang percaya bahwa firman Allah itu adalah benar-benar merupakan suatu perintah yang harus dilaksanakan, dan benar-benar perintah itu adalah merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hambanya. Ini berarti perlu keinsafan, perlu kesadaran posisi dalam konteks penciptaan alam makrokosmos ini, di mana manusia berkedudukan sebagai hambanya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai yang dipertuan atau yang diagungkan atau Al-Khaliq. Bapak Ibu rahimakumullah, selain orang yang muttaqin itu adalah orang yang percaya, maka orang yang muttaqin yang didambakan di banyak ayat itu adalah orang yang beramal soleh. Inilah yang kemudian jika dikaitkan dengan satu konsep tentang al-iman, antara iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Kalau orang Jawa bilang ojo ngomong gur lamis, hanya bicara saja. Kalau dalam kata-kata Jawa juga ada istilah
Ojo dadi wong jarkone, iso ujar tapi ora iso nglakoni. Jika ini kemudian dikaitkan dengan konsep iman dalam statementnya, al imanu la bitamanni walakin waqqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Orang yang beriman itu la bitamanni, tamanni itu ngoyoworo, hanya berangan-angan, pokoknya saya percaya. Kemudian orang itu tidak memantapkan di dalam hatinya, meyakininya bahwa apa yang ia yakini itu mesti harus wasaddaqahul amal, dibuktikan dengan amal perbuatan. Inilah kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang muttaqin rasanya tidak cukup hanya beriman dan beriman, amantu billahi sampai akhir, tapi juga harus beramal soleh. Nah, bagi orang yang beramal soleh akan mendapatkan balasan apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang beramal soleh jelas akan mendapatkan balasan surga. Nah, surga ini apa? Surga itu substansinya apa? Jika kita lihat dari sisi bahasa, surga itu kan dari kata janna yajunnu wa huwa janin wa dzaka majnun, yang berarti dipagari, ditutupi, dibentengi. Ibarat orang itu punya taman, punya kebun, dan sebaik-baik kebun tidak akan dibiarkan begitu saja untuk diamankan. Bahkan kebun yang jelek pun, kebun yang di dalamnya ada tanaman yang jelek, tanaman yang tidak baik pun itu juga dipagari. Kebun apa? Kebun tanaman ganja. Kebun tanaman sabu-sabu. Begitu inginnya orang itu memetik satu keuntungan yang besar dari tanaman ganja maupun sabu-sabu, itu dibentengi dengan pagar, dengan gedung, dengan tembok, agar orang lain itu tidak tahu. Bahkan secara sistemik, agar apa yang diharapkan yaitu keuntungan itu bisa diraih, orang itu memagari rapat-rapat, jangan sampai ada orang tahu. Tapi ya gara-gara setan lewat, setannya itu hanya berkedip sedikit, akhirnya terkuak semuanya bahwa selama ini si oknum itu memang memiliki kebun yang memang didambakan mendapatkan kebahagiaan dan keuntungan yang banyak, tetapi ternyata dibobol dan kemudian mengalami apa yang dimaksud dengan kerugian. Siapa yang terakhir kali selain Freddy Sambo adalah Teddy Minahasa. Teddy Minahasa itu siapa? Tidak main-main, bintang 2, jabatannya banyak sekali. Yang terakhir kali begitu sampai pada istilahnya makom tertinggi, kepala kepolisian daerah, hanya gara-gara ingin mendapatkan bagian kecil dari sabu-sabu cukup 10 kg dan terjual 5 kg, akhirnya tercium oleh orang lain yang memang memiliki integritas untuk memberantasnya. Omong punya omong, selidik punya selidik. Ternyata yang bersangkutan pernah menuju ke pabrik sabu-sabu dan memesan tidak tanggung-tanggung. Berapa kilo? 1 ton. Bapak Ibu rahimakumullah, 1 ton sabu-sabu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita ini mendambakan surga, di mana surga itu identik dengan suatu taman yang indah, yang nyaman, yang baik, yang menenteramkan, dan ketentraman itu tidak lain adalah bukan dinilai dari segi finansial dan atau fisik,
Tetapi ketentraman itu ada pada hati, maka sudah selayaknya lah hati kita ini dibentengi, ditutupi. Jangan sampai hati kita ini tercoreng dan tertoreh satu niatan yang tidak baik, apalagi berupa amal perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang ingin beramal baik, orang yang ingin beramal soleh, itu mesti harus mengerti rambu-rambunya, agar kelak amalan yang ia lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mendapatkan tiket untuk masuk surga. Salah satunya jika ini dikaitkan dengan puasa, maka orang yang berpuasa itu dilihat dari segi rukunnya. Selain niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut juga tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berkata jorok. Kemudian juga beriftar. Ternyata rukun ini sebenarnya tidak cukup hanya dilaksanakan saja tanpa mengetahui aspek lain maupun rambu-rambu lain yang kiranya dapat mengotori dan atau dapat menciderai kualitas dari ibadah puasa. Sebab apa? Kalau orang hanya tidak makan, tidak minum, maka bisa dikatakan kalah dengan binatang. Ular itu ketika makan, jangankan makan bebek, makan babi hutan, bahkan makan orang. Di Indonesia lama ada di mana ular makan orang? Ya banyak di India. Itu ketika makan, ya sudah sekali makan langsung diem, tidak bisa bergerak. Istilahnya orang Jawa kewaregen, akhirnya kecekel, ketangkep. Dan zaman dulu kita masih kecil, saya dulu juga emang kecil, sekarang udah tua. Kalau Pak Haji Umar, Pak Leman nggak tahu ya nih. Pak Yanto. Sering kita ketika jalan-jalan itu menemukan lungsungan ular, kulit ular. Nah, ini berarti kalau orang yang berpuasa itu hendaknya tidak cukup meninggalkan makan, minum, dan juga jima, tetapi juga harus meninggalkan amal yang tidak baik. Salah satunya adalah bohong, ngelomboni. Bapak Ibu rahimakumullah, di negara kita Indonesia ini budaya ngelomboni kayaknya sudah mewabah di mana-mana. Bukan saja dalam aspek ekonomi, budaya, politik, sampai kepada rebutan 300 triliun. Kemana uangnya, untuk siapa? Ini yang kadang-kadang bikin ketar-ketir rakyat Indonesia. Kalau PNS mungkin akan gigit jari nggak jadi dapat gaji ke-13. Tapi kalau kita yang tidak PNS ya nggak masalah, mau 13 mau 17 no problem, mau terserah mau bagaimana. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi sebagai seorang muslim harus membentengi hati kita ini dari pihak-pihak luar yang akan menyerobot terhadap tanaman kita yang baik. Satu, hati kita yang suci jangan sampai terkontaminasi dan terkotori oleh amal perbuatan yang lainnya. Bapak Ibu rahimakumullah, jika demikian, siapa yang sebenarnya memiliki satu kesempatan untuk masuk surga? Dan konsep surga ini tidak lain dan tidak bukan adalah impian dan atau dalam bayangan yang namanya surga itu tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang fresh. Wes pokoknya tempat itu indah, nyaman, enak. Ketika orang itu lelah dari bepergian jauh dan bekerja capek, lalu begitu masuk yang namanya surga ya identik dengan kamar, maka menjadi hilang penatnya, hilang susahnya,
bahagia tiada tara. Di mana itu surganya? Rumah kita? Bisa jadi. Kamar kita ini apakah surga atau bukan, tergantung yang menilainya dan yang merasakannya. Apakah di kamar kita ada AC-nya? Mungkin ada AC alami alias air jendela, angin sembripit seperti ini, gratis itu. Apakah di kamar kita ada minumannya? Mungkin tidak. Ya minuman ya di dapur, di tempat makan. Apakah di kamar kita ada TV-nya? Mungkin ada, mungkin tidak. Sehingga yang namanya konsep surga itu identik dengan kamar di hotel. Dah, kalau yang di hotel standar, TV ada, minuman ada, air pemanas ada, bahkan brankas ada, sampai-sampai sabun, sandal, gelas, semua serba ada. Itu adalah surga dunia dalam bayangan kita sehari-hari. Tetapi kalau menurut surga yang dikonsep oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu surga yang tidak cukup diberikan kepada orang sekedar untuk menghindarkan atau menghilangkan lelah, tidak. Kenapa? Karena orang yang berada di surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu manusia tidak mengalami kelelahan. Manusia tidak mengalami kehausan, kelaparan, dan lain sebagainya. Dan yang paling istimewa, surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di bawahnya ngalir sungai. Tajri min tahtihal anhar. Di bawah surga, di bawah kamar yang ditempati oleh orang yang beramal soleh itu, di bawahnya mengalir sungai. Nah, sekarang dibuktikan. Ayo pergi ke Horizon atau ke Aston yang konon katanya hotel paling tinggi di Purwokerto. Ya, sewa kamar yang paling tinggi, pasti harganya yang paling mahal. Karena apa? Jauh dari semacam rintangan-rintangan, godaan-godaan maupun hal yang tidak nyaman. Semakin tinggi kamar itu semakin mahal. Kenapa? Karena ketika orang membuka selambu, wah, gunung Tugel kelihatan dari Purwokerto. Buka sini lautan India, buka sini bintang berkedip di mana Batu Raden. Tapi semahal-mahalnya kamar hotel yang itu dikatakan surga, dan setinggi-tingginya kamar di hotel, di bawahnya tidak ada sungainya. Kamar yang paling bawah pun juga nggak ada surganya, itu tidak ada sungainya. Nah, sekarang siapa yang akan bisa masuk surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nomor satu adalah orang yang suka memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Kita tahu di bulan Ramadan ini, memberi makan kepada orang yang membutuhkan itu sangat luas dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatannya. Baik secara langsung mengirim nasi maupun minuman maupun snack, maupun secara tidak langsung dikirimkan melalui Lazismu, yang itu merupakan satu lembaga pengumpul zakat, infak, sedekah yang sangat mendapatkan prestasi yang tinggi. Bukan tingkat kabupaten, tapi tingkat nasional. Bapak Ibu rahimakumullah, Lazismu kita ini dari sisi pengelolaan dan pendapatan mengalahkan pendapatan baik tingkat wilayah, nasional, apalagi Basnas. jauh sekali. Nah, orang yang memberi makan ini perlu kita pikirkan. Karena apa? Di sekitar kita ini masih saja ada orang-orang yang membutuhkan makan, sekalipun mereka ini tidak pernah minta. Perintahnya mana?
Di dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil wala tubadzir tabdzira. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga orang-orang miskin dan orang-orang yang ada dalam perjalanan. Bapak Ibu rahimakumullah, sangat mungkin sekali dalam kehidupan kita ini ada kerabat-kerabat dekat kita yang mengalami kekurangan finansial sehingga tidak bisa makan. Sangat mungkin sekali. Dan itu sebenarnya andai kata benar, tidak perlu terjadi ketika di antara kita satu keluarga, saudara, sedaging, seketurunan itu mau saling membantu dan memikirkan. Juga orang-orang yang membutuhkan itu fakir miskin, bisa jadi dari anggota kerabat kita sendiri maupun juga orang-orang yang ada di sekitar tempat kita. Dan orang-orang yang dalam perjalanan yang mampir memang sengaja mau ke masjid 17 untuk iftar, yang sengaja mampir mau ke masjid 17 untuk mendapatkan bagian zakat, infak dan sedekah. Di situ Allah berfirman, wala tubadzir tabdzira, dan jangan bersikap atau berbuat menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ini artinya apa? Kalau dalam konsep zakat, aturannya sudah sangat jelas. Sekian persen, sekian persen, sekian persen. Peruntukannya pun juga sudah sangat jelas. Tetapi kalau untuk zakat, infak, dan sedekah, Islam memberikan satu konsep, diperbolehkan untuk bersedekah dan infak sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Jangan sampai orang berzakat dan infak sedekah, tetapi kemudian orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita tidak tercukupi kebutuhannya. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang akan mendapatkan kesempatan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala masuk surga adalah orang yang senang melaksanakan silaturahim. Dan silaturahim yang paling murah, gratis, itu adalah silaturahim ke masjid seperti ini. Kalau nggak percaya, buktikan nanti menjelang maghrib ke sini, dapat iftar, bayar tidak, parkir tidak bayar, bahkan minum pun juga nggak bayar, gratis semua. Itu efek silaturahim. Dan selain mendapatkan hal tersebut, orang yang bersilaturahim ke masjid sini itu mendapat kebahagiaan hati yang tenang. Apa? Senyuman dari tetangga kanan kiri ketika berjumpa maupun ketika mengucapkan salam. Assalamualaikum, sini senyum. Assalamualaikum, sini senyum, dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, perintah untuk bersilaturahim ini begitu sangat kuat sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, silman qata'aka wa a'ti man haramaka wa a'rid amman zalamaka. Sambunglah, raketkanlah orang-orang yang memutus tali silaturahim. Jadi orang yang memutus tali silaturahim, orang Jawa bilang jotaan, orang Banyumas bilang apa? Ya neng-nengan, pokoknya ora wano. Itu silakan disambung. Jangan sampai muncul percekcokan dan ataupun juga pertengkaran. Juga berikanlah kepada orang yang tidak memberi kepadamu, berarti berinfak, berzakat, infak, sedekah. Wa a'rid amman zalamaka, dan juga berpaling dari orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini diantara sekian banyak kualifikasi kelompok-kelompok orang yang akan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan tiket masuk surga. Yang pertama tadi adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, berinfak sedekah baik dalam bentuk material, finansial maupun yang lain. Tidak perlu berniat, nah ngesuklah poso ngarep,
siapa yang jamin tahun depan kita masih hidup? Betapa banyak orang-orang kawan-kawan kita yang mendambakan Ramadan ini bisa puasa dan bisa beramal baik, ternyata sudah tidak bisa bersama kita lagi. Dan yang kedua adalah silaturahim. Silaturahim dalam arti organisasi berkumpul di masjid, silaturahim dalam arti berkumpul di masyarakat, itu adalah merupakan satu cara kita untuk memperpanjang usia. Kenapa? Karena didoakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian kultum yang cukup singkat, walaupun panjang. Dikatakan singkat ternyata setengah jam, dikatakan panjang juga kurang dari 1 jam. Insya Allah akan disambung lain waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kesehatan, kekuatan iman, kekuatan fisik, psikis, sehingga puasa yang kita jalani pada tahun ini bisa lebih berkualitas. Sebelum kita masuk Syawal, meningkat kualitasnya, sedekahnya, kemudian belajar ngajinya, dan amalan-amalan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan doa. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.